Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Martapura Bapak Ibu Setiadi, yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Fathur Soleh SPDI, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, tauhid dan hidayahlah kita dapat berkumpul di ruang akuntansi ini di SMK Negeri 1 Martapura dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mari kita mulai kegiatan pada hari ini. Yang pertama kita awali dengan pembukaan. Marilah kita ucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Kepala SMK Negeri 1 Martapura yang diwakilkan oleh Bapak Fathur Soleh SPDI. Kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Martapura, Pak Menteri Setiawan dan kawan-kawan yang kami hormati, kepada Bu Menteri, selaku mahasiswa calon guru putra, calon guru putra, dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan mudah-mudahan selalu lancar. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan rasa syukur ini tentunya akan membawa hikmah tersendiri untuk kita berupa anugerah, berupa rezeki yang tentunya berkah di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di tahun 2024 ini. Kami di sini mewakili dari beliau Ibu Suryani selaku Kepala Sekretaris Desa Kepala yang hari ini beliau sedang melaksanakan Zoom dengan Dinas Provinsi Sumatera Selatan, dan itu tidak bisa berwakil, harus beliau yang menghadiri. Sebenarnya beliau ada di ruangan, namun beliau tidak bisa diganggu. Kemudian seharusnya beliau Bapak Stefanus Budi juga yang menggantikan, karena beliau saat ini dalam keadaan sakit, sehingga beliau tidak bisa hadir di rumah kita. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang saat ini sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat yang sebentar lagi akan melaksanakan PBG. Pak Andre, ini mudah-mudahan Pak Andre. Saya yang paling bersyukur pertama kali ketika mendengar Pak Andre dan Ibu Dini. Jadi ini hal yang sangat luar biasa, dan kita nanti berbagi. Pak Andre, kebetulan saya kemarin sudah, jadi bisa ambil apa yang bisa diambil, bisa dipergunakan untuk proses PBG siap nanti. Yang jelas mudah-mudahan kawan kita ada kurang lebih 9 kawan yang alhamdulillah akan melaksanakan proses PBG. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teristimewa untuk kawan kita yang masih muda tapi punya energi yang perlu kita contoh. Ya, Mas, ya, itu Bu Menteri yang alhamdulillah tahun ini mewakili satu-satunya di SMK kita. Kalau tahun kemarin Pak John dan Bu Wiwit, ini alhamdulillah di SMK kita masih muncul Bu Menteri mewakili kita. Mudah-mudahan ke depan Mas Kelvin, Neneng, ada yang tahu lainnya, mungkin Mas Galih, nah Pak Andre, Hermansyah, untuk mudah-mudahan ke depan. Kemarin kita kalau ada Hermansyah, tapi masih belum. Mudah-mudahan ke depan ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Bapak Ibu yang menghormati, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mungkin kegiatan ini. Yang jelas kami hanya mewakili beliau mengucapkan ribuan terima kasih dengan para kawan-kawan yang sudah bersama-sama mensukseskan acara pada hari ini. Hari ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Inilah yang akan dikeluarkan oleh Bu untuk kita. Maka akan ada materi nanti yang akan kita bawa untuk membawa SMK ini lebih baik lagi. Ini adalah momentum yang baik dengan tema budaya positif. Nah, ini yang harus kita cerminkan. Bukan ini sebuah menasihati Bapak Ibu yang sudah senior, tapi ini menasihati kita semuanya. Ternyata budaya yang positif ini sangat penting untuk madrasah ataupun SMK ataupun sekolah-sekolah yang lain, baik itu yang di naungan dan Kementerian Pendidikan maupun di bawah naungan Kementerian Agama. Apapun yang terkadang kita lakukan, ini akan menjadi contoh atau figuran dari anak didik kita. Maka budaya positif ini harus muncul dari siapa? Dari kita semuanya. Sekolah ini bisa berjalan, sekolah ini bisa lebih baik kalau roda atau mobil yang kita jalankan ini punya visi-visi dan punya tujuan yang sama. Untuk apa? Membina, membimbing, dan membentuk karakter putra putri kita untuk lebih baik lagi. Memang ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan, namun diawali dengan kita membudayakan yang positif, baik yang muncul dari mungkin Bapak Ibu guru memberikan uswatun hasanah dalam bahasa Islamnya. Itu uswatun hasanah kalau nanti sudah mondok bahasa uswatun hasanah. Setelah itu contoh hasanah yang baik, kita harus mampu memberikan contohnya. Nah, ini adalah figur budaya positif. Kita membudayakan mungkin ya banyak hal yang bisa kita laksanakan di sekolah, yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita.
akan selalu menjadi perhatian. Siapa yang memperhatikan adalah putra putri kita atau anak-anak didik kita. Selalu akan memperhatikan kita. Kalau kita baik, terkadang ya banyak anak-anak yang memuji kita, Pak, baik hati, ya, enak. Terkadang tatkala kita memberikan sesuatu yang sulit, contoh apa-apa dimarah dan sebagainya, itu terkadang juga anak-anak juga jengkel dan sebagainya. Inilah bentuk permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia pendidikan yang hari demi hari bukan bertambah enak, tapi proses pendidikan di SMK ataupun yang lainnya hari demi hari mengalami kerusakan, terutama itu tadi moral karakter anak kita semakin susah dan berat tantangan kita untuk masa depan. Karena apa, banyak hal-hal yang mungkin negatif yang muncul, ya mungkin yang nyata saja dari HP. Dari HP ini banyak hal negatif, ya. Bahkan yang perfilman yang ada di Indonesia, kemarin saya sempat nonton apa yang ditonton oleh anak saya. Kebetulan anak saya kelas 1 SD senang nonton itu. Setelah saya juga ikut, kenapa senang nonton ini kan? Ternyata bukan hal yang positif yang dimunculkan di sana. Kalau anak seusia dia menonton itu, maka karakter jelek yang akan dimunculkan. Di situ ada proses pembulian, di situ ada proses bahasanya ya kekerasan dan sebagainya. Maka kalau bagi anak, dia ngambilnya wah, kalau siapa yang hebat ini yang akan kuat, dia akan memberikan sesuatu hal yang mungkin dampak kepada teman-teman yang lain untuk taat kepada dia. Nah ini, maka kita harus muncul di tengah-tengah itu. Di balik problem di abad 21 ini banyak sekali muncul permasalahan. Maka siapa yang bisa menjadi pahlawannya? Kita, Bapak Ibu Guru. Kita harus mau tidak mau harus ada di posisi penyelamat kepada putra putri kita. Ya, Mas. Nah, ini harus benar-benar Bapak Ibu kita bentuk karakter anak kita supaya kokoh. Maka harus didampingi dengan apa? Itu tadi, membiasakan hal-hal yang positif di SMK Negeri 1 Martapura ini. Sekali lagi, kami mengimbau, mengajak kepada teman-teman, ayo kita budayakan hal yang baik kepada SMK Negeri 1 Martapura. Contoh kecil, seperti kemarin saya melihat anak yang tidak memasukkan baju, kita budayakan, kita tegur, ayo masukkan baju. Nah, ayo masukkan baju. Ini hanya contoh kecil. Tetapi kalau tidak kita budayakan maka akan susah, dan ini akan menjadi wabah. Ketika satu anak kita biarkan, dua anak kita biarkan, akan dicontoh ke yang lain, itu tidak ditegur, bapak itu tidak menegur, ujung-ujungnya apa? Akan berangsur-angsur menjadi kebiasaan yang negatif, sehingga apa? Hal-hal yang negatif akan muncul di SMK ini. Tetapi kalau kita gigih dan kuat untuk memberikan budaya yang positif di SMK ini, mudah-mudahan SMK ini akan menjadi salah satu SMK yang memiliki martabat dan karakter yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya presentasi dari Ibu Oktri Elianti, calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga
Coba cek semangat. Kalau kita ini ada tuh ya, Bapak Ibu ya, kira-kiranya siapa kita? Benar ya? Siapa kita? Pasti jawabnya SMK. SMK? Bisa. SMK? Gimana? Siapa kita? SMK. SMK? Bisa. SMK? SMK? Bisa. Ya, tepuk tangan. Salam guru penggerak. Jadi kalau ada kata salam guru penggerak, jawabnya tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Bersama-sama kita ucapkan ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan. Kita semangat ini. Sebelumnya perkenalkan fasilitator saya Ibu RR Wahyuni Tias Dwi Lestari. Beliau berasal dari Musi Banyuasin. Nah, terus pengajar praktik kami Ibu Lili Suharningsi SD. Nah, beliau dari Blitar ya Pak ya, Blitar ya. Nah, ini ada permainan sedikit, bisa tengok kanan dan kiri ya. Jadi yang cowok melihat yang cowok, yang cewek melihat yang cewek. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Sekarang saling berhadapan. Saling berhadapan dan berikan senyuman selama 10 detik. Kita mulai ya, 10 detik. Mulai. Tersenyum melihat temannya. Oke, terima kasih. Jadi tujuannya memberikan senyuman kepada sesama teman kita, memberikan umpan positif, memberikan magnet yang positif juga. Jadi yang awalnya cemberut, yang awalnya lagi pusing, ketika melihat teman kita senyum, kita juga ikut dan senyum. Mungkin tadi ada teman yang tertawa ya, coba mengekspresikan semangatnya hari ini. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kalau di sini masih ada 2, nanti Bapak Ibu boleh menambahkan terkait apa yang harus kita sepakati bersama selama presentasi ini, diseminasi ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Sepakat? Sepakat. Ada tambahan? Boleh makan sambil mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Ada lagi? Ibu lihat? Bu Neneng? Oh ya, boleh izin kalau mau ke sini. Sepakat ya? Sepakat. Masih ada? Cukup? Cukup. Selanjutnya, nah untuk modul 1.1, jadi waktu awal kami mengikuti calon guru penggerak modul 1.1, kami ditugaskan membuat sebuah karya, baik itu puisi, lagu, ataupun video. Daripada tugas modul 1.1 ini, saya membuat sebuah lagu ya. Kita nyanyi bersama. Tahu lagu tik 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 bunyi hujan? Tahu. Coba kita nyanyi. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, dah ada
itulah semboyan menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Mendidik itu menuntun, bukan menuntut, mengarahkan dan membimbing dengan lembut dan penuh perhatian serta menghambat kepada pendidikan harus selaras dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Mari kita wujudkan merdeka belajar, bergerak menggerakkan. Satu lagi, bergerak. Jadi hasil karya saya terkait dengan lagu filosofis pendidikan. Jadi di sini mengatakan bahwasanya dasar pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah Tun Handayani. Yang kedua Ingarso Sunggulodo, dan yang ketiga Madio Mangun Karso. Serta yang menjadi fokus modul 1.1 ini adalah pendidikan itu bukan menuntut, tetapi menuntun. Menuntut dan menuntun itu sangat jauh berbeda, ya. Menuntun itu dengan penuh perhatian dan lembut kepada siswa didik kita, karena fokusnya berpusat pada peserta didik. Nah, masuk ke modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran. Nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, 3 kolaboratif, 4 inovatif, dan yang 5 berpihak pada murid. Kalau mandiri berarti siswanya mandiri, gurunya mandiri. Ya, mandiri itu berarti kita punya kemauan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa diperintah. Berarti muncul dalam diri niat serta kemauan untuk melakukan sesuatu tanpa ada imbalan, tanpa ada paksa. Yang kedua adalah reflektif, jadi melakukan refleksi setiap melakukan sesuatu, menilai kurangnya di mana, baiknya di mana. Kalau kurang, ayo kita perbaiki bersama. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif, melakukan kerjasama dengan rekan, dengan para wakil, kepala, dan lain sebagainya. Lalu inovatif, berani melakukan perubahan dan berpihak kepada murid. Selanjutnya terkait dengan peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. 2, menggerakkan komunitas praktisi. 4, menjadi coach bagi guru lain. 4, menjadi kolaborasi antar guru. Dan 5, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, lanjut ke modul 1.3. Kalau di modul 1.3 ini berkaitan dengan visi guru penggerak. Jadi sebelum masuk ke visi guru penggerak, kami mempunyai tugas membuat atau membayangkan, mengimajinasikan tentang murid di masa depan. Jadi di sini saya membuat sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar SMK yang menurut saya di masa mendatang itu SMK itu akan menjadi bangunan yang bertingkat-tingkat, karena memang terkait dengan perkembangan zaman. Nah, di sini juga terkait banyaknya aktivitas ekstrakurikuler. Jadi di sekolah itu tidak hanya belajar tentang materi pembelajaran saja, tetapi diimbangi dengan adanya kegiatan di luar sekolah yang mendukung prestasi siswa. Nah, di sini adanya siswa dan guru. Jadi guru itu sama siswa itu kayak memang ibu dan anak, menjadi apa ya, pendamping yang baik untuk putra putrinya yang ada di sekolah. Jadi yang pertama, beriman dan bertakwa, merdeka, berkarakter dan cerdas, serta berbudaya, berteknologi, berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat
dan zaman. Nah, gambaran situasi murid, saya memimpikan murid yang lengkap secara kebutuhan zaman. Ia adalah murid yang beriman dan bertakwa, selalu menjaga nilai agama dan budayanya, selalu merdeka atas segala kehendaknya, berkarakter baik secara kreatif dan inovatif dalam menciptakan gagasan baru, mandiri dalam membangun kompetensi, dan tentunya canggih dalam berteknologi. Jangan sampai semakin berkembang jadi zaman, kita malah ketinggalan. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman. Masuk ke modul 1.4 yang tadi dikatakan tentang budaya positif. Kalau mendengar atau melihat kata budaya positif, apa yang pertama kali di benak Bapak Ibu sekalian? Budaya itu kebiasaan. Ada lagi Bapak Ibu? Hal yang baik, betul. Kebiasaan, hal yang baik, betul semua. Jadi tentang budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan sekolah atau kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol, restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Sudah pernah baca? Sekali lewat? Sudah mungkin pernah lihat Ibu Bapak ya? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Apa nilai-nilai kebajikan? Gotong royong, terus mandiri, kreatif, apa lagi? Bertanggung jawab. Yang intinya nilai tersebut mengarah kepada perbuatan positif. Itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif sendiri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, dia sadar oh itu salah. Jadi mereka berupaya untuk tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yakni motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kalau eksternal berarti motivasi dari luar. Nah, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Kalau paksaan, ujian atau hukuman ini masuk motivasi eksternal, benar ya? Motivasi yang berasal dari luar diri kita. Nah, ada 6 karakter dalam positif belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. 3, berkebinekaan global. 4, gotong royong. 5, kreatif. Dan 6, bernalar kritis. Kita nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Hafal ya, pasti hafal banget. Ya. Silahkan berdiri. Kita berdiri dulu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan
itu tadi. Jadi ada lagu tentang fokus Pancasila. Masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya siswa melakukan sesuatu itu karena menghindari namanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 1, 2, 3 yang termasuk motivasi eksternal nomor berapa? 1 dan 2. Nah, jadi motivasi eksternal tadi motivasi yang berasal dari luar, dari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan. Sedangkan poin ketiga masuk ke motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, kalau soal berangkat pagi ke sekolah itu karena 1, 2 atau 3? Pasti 3 ya? Ya. Karena memang berdasarkan dari kesadaran kita sebagai pendidik. Masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas. Sudah buat semua? Sudah, alhamdulillah. Dan yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini lagi keyakinan kelas 10 akuntansi contohnya. Kata kuncinya dalam membuat kesepakatan kelas, kita harus menghindari kata jangan, tidak, dilarang. Contohnya, hadir tepat waktu. Biasanya kita buat apa? Jangan terlambat, tidak boleh terlambat. Tetapi dalam hal ini kita ubah menjadi kata yang sifatnya positif, mengajak ke perbuatan yang positif. Hadir tepat waktu. Biasanya apa lagi kalau kesepakatan kelas? Tidak menggunakan baju, tidak mengeluarkan baju pada saat jam pelajaran. Nah, kata tidak tersebut kita ubah menjadi berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Biasanya kita buat dengan kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang. Nah, jadi kata jangan, tidak, dan dilarang itu kita ubah. Ya, itulah yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Terus setelah dibuat harus disepakati oleh semua yang ada di kelas tersebut. Kalau ada satu yang nggak sepakat, berarti itu belum dinamakan kesepakatan. Jadi harus kompak antara guru dan siswa, harus sama-sama sepakat. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu nomor 1. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan, dan 5, penguasaan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Studi kasus Pak Anwar, wali kelas 10 otomotif 1, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Anwar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang mau jawab?
Pertanyaan yang pertama, apa yang akan Anda lakukan ketika menjadi seperti Pak Anwar? Menanyakannya dulu. Ya, apa alasan mengapa dia melakukan hal tersebut ya? Nah, ini ada pemecahan dari studi kasusnya. Alasan Doni yang pertama, karena ia lapar. Bisa jadi ya, karena siswa terkadang merebut atau mengambil makanan temannya karena dia lapar. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Benar ya? Kalau lapar pasti berusaha untuk cari makan biar bertahan hidup. Itu poin yang pertama. Lanjut ke alasan Doni yang kedua. Karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang yang sering kita bilang mencari perhatian. Alasan Doni yang ketiga, karena teman-temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Mungkin kita pernah menemukan itu kasus tersebut. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ingin teman-temannya takut, jadi lakukan hal tersebut biar dikatakan sebagai penguasa dari teman-teman. Terus alasan Doni yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal dengan menu yang sama. Jadi ingin mencoba makanan temannya. Jadi dalam hal ini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan rasa kebebasan. Jadi pengen setiap harinya menunya ganti, beda-beda, tidak itu saja. Alasan yang kelima, karena dia merasa iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Pernah kita temukan kasusnya Pak Kelvin ya, karena dia diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ada yang marah mungkin, ada yang tertawa saat makanannya diambil. Jadi rasa yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Masuk ke posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Ini ada sebuah video, mari kita saksikan bersama. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sudah tidak terlambat. Malas sekali aku jadi anak. saya Dasar malas. Gak terbuka profesi kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-berani dari jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunduk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa menghina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya ngomongin saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lama bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menetapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi tadi bercerita tentang Naren yang terlambat selama 20 menit ya. Ini tadi Ibu Dia Samsiati atau disebut dengan Ibu Ita. Jadi Ibu Ita ini meninggal pada tahun 2023, tepatnya tanggal 26 Agustus 2023. Dan sampai sekarang ilmu dari beliau itu terus mengalir, terus digunakan sampai angkatan 11 masih terpakai. Masya Allah, jadi menjadi amal jariah untuk beliau. Kembali ke materi. Dari 5 posisi kontrol restitusi tadi, kita bisa menyadari sekarang ya posisi kita itu ada di mana. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau dilihat dari 5 ini tadi, yang paling baik, bukan yang paling baik semua ya, hanya saja kita belum menyadari kan apakah kita ini bagian 1, 2, atau sampai ke 5. Tapi yang paling disarankan sebenarnya adalah posisi manajer ya. Kebanyakan kita sekarang berada pada poin 1, 2, dan 3, 4 juga ya. Dan semoga materi ini teman-teman rekan guru, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar. Di sini saya bukan menggurui, tetapi kita bersama saling mengingatkan untuk memperbaiki apa yang belum baik dari diri kita. Masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan. Nah, menstabilkan identitas ini ada kata kuncinya. Misalnya, melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jadi siswa yang awalnya mungkin dipojokkan, yang awalnya disalahkan, sedikit membuka, masih ada. Saya ini ternyata mungkin memang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu bisa saya perbaiki. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dilanjutkan dengan 3, menanyakan keyakinan. Poin pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang memang berasal dari dalam diri. Contohnya tadi si Naren ketika ditanya apa yang akan kamu lakukan, maka dia akan menunjukkan alarm. Nah, cukup. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata diseminasi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang tepat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih diucapkan kepada
ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami membuka dengan 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Ibu Wiwi. Terima kasih Bu Nenek, izin bertanya Ibu Otri. Ibu, kalau misal nih kita sudah berusaha berada di posisi kelima sebagai manajer, kemudian kita di komunitas orang banyak dengan sekarang guru kita ada 95 kan itu begitu. Terkadang kita melihat teman-teman sejawat rekan sejawat menjalankan kekerasan fisik seperti itu. Ada rasa kita pengen menegur seperti itu, tapi ada rasa di posisi lain, sudahlah biarlah. Ada rasa tidak enak, yang banyak tidak enaknya karena kita juga sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Nanti ke depan malah aku yang tiba-tiba menghukum seperti itu kan. Nah itu bagaimana itu Ibu solusinya? Walaupun kita mungkin sama-sama belajar, mungkin ada sudut pandang lain dari Ibu Okti. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Memang benar sekali ya. Terkadang bukan memungkiri, kadang kita pun yang memang sudah belajar terkait dengan 5 posisi kontrol, kadang lepas kontrol, melihat yang nyatanya masih ada teman kita, bahkan diri kita sendiri masih terkadang memberikan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman psikis. Jadi kalau menurut saya yang dapat kita lakukan berkoordinasi, berkolaborasi bersama. Kita tidak bisa menerapkan ini sendirian. Jadi harus saling bekerja sama. Dengan cara apa? Ya terus memberikan sosialisasi. Tidak hanya kepada rekan kita, tetapi dengan semua warga sekolah yang mungkin kebetulan hari ini belum hadir, mungkin suatu saat atau kebetulan ada pertemuan nanti kita selesaikan pemberian materi lagi, belajar bersama mengingatkan. Tapi memang tidak luput dari kata hukum. Bahkan kita tuh pernah berpikir, dulu dia dihukum sadar, sekarang tidak sadar. Karena setiap anak itu berubah dengan perkembangan zaman. Tadi ada program alam dan program zaman si anak. Ya, kalau menurut saya sendiri harus kita saling mengingatkan. Kalau si A kurang tepat, ayo kita sama-sama belajar biar lebih tepat lagi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak? Kami masih membuka 1 pertanyaan lagi. Bapak Adli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya 2 klik. Ya, tadi sangat bagus pemaparannya. Pertanyaannya terkait dengan siswa. Jadi kalau siswa itu kan beragam, dan kalau saya melihatnya siswa itu sebetulnya tidak ada yang nakal, tetapi siswa itu unik, punya karakter masing-masing. Nah, bagaimana menempatkan keunikan anak-anak ini yang sepenuhnya itu tidak sama? Dalam satu kelas saja itu karakternya berbeda. Nah, kontrolnya itu seperti apa sih Bu? Apakah manualnya itu dipakai atau memilih yang terbaik saja? Oke, itu. Terima kasih Pak. Jadi benar, siswa kita itu mempunyai karakteristik yang berbeda, unik, ya, memang benar sekali. Di satu kelas itu nggak sama karakternya. Contohnya saja ketika kita mengajar dengan metode presentasi lah misalnya,
pasti masih ada saja siswa yang tidak memperhatikan, siswa yang asik dengan dunianya sendiri. Karena tadi masih ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan akan kebebasan. Biasanya seperti itu di kelas. Akan kebebasannya itu siswa melakukan aktivitas sendiri karena dia tidak bebas. Aku tuh tidak senang dengan misalnya mencatat terus setiap hari, sedangkan kita tuh ngasih materi mencatat terus. Nanti kan mereka melakukan pemberontakan tapi dengan cara mereka sendiri. Kalau harus diterapkan 5 posisi kontrol, mulai dari sebagai penghukum tadi Pak ya, kebanyakan memang yang kita terapkan sekarang ada hukum. Tetapi ada alangkah baiknya ketika kita sudah memahami ini, ayo kita sama-sama belajar. Mulai dari sebagai tahu, pemantau terlebih dahulu, setelah itu naik ke tingkatan sebagai manajer. Penghukum mulai enggak tergantung dari kita. Kalau memang sekiranya dengan cara pemantau masih enggak mempan, manajer pun masih leha-lehe, ya terkadang kita lepas kontrol dan melakukan penghukuman ya, sebagai penghukum melakukan hukuman baik secara fisik maupun psikis. Tapi tetap dengan garis bawahi, dia anak kita, dia siswa kita yang akan kita bina. Kalaupun memang kita mau menghukum, berilah penghukuman yang kiranya mendidik seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup. Itu saja kegiatan pada hari ini.